Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Aoashi episode 12. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, kebangkitan tim B Experion gak luput dari komentar Coach Nozomi khususnya itu kepada Ashito. Dia pada awalnya mengungkapkan kelemahan terbesar Ashito itu ada pada lingkung sepak bolanya yang terlalu sempit. Apalagi Ashito ini selalu berpikir tentang dirinya sendiri, seperti misalnya memimpin tim, berkontribusi, pokoknya itu. Semua permainan itu pasti tentang dirinya sendiri. Terlepas dari itu, dengan terbentuknya trio wek-wek antara mereka bertiga, dia pada akhirnya berhasil menanamkan di benaknya tentang permainan dasar dari sepak bola. Di samping itu, tim Sekyo yang sekarang ini mengelur-ngulur waktu, Togashi pun marah, tapi batosannya itu segera berhenti karena wasit langsung memberinya kartu kuning. Atas terbentuknya trio wek-wek itu juga, sikap Kuroda dan juga Asari perlahan melunak seiring Ashito ini kian mulai mengerti. Mereka berdua juga mulai buka suara tentang insiden perkelahian kemarin. Kuroda menggarisbawahi tentang Ashito yang mengatakan untuk bermain dengan dasar-dasar sepak bola. Kuroda dan Asari yang memang satu lain dengan Ashito tentu berharap membuat trio wek-wek bersama-sama, tapi nyatanya Ashito ini malah gak ngerti dengan konsep itu, sehingga membuat Asari dan Kuroda akhirnya marah pada saat itu. Ashito pun kini merasa malu karena dia sama sekali gak berpikir ke situ, dan parahnya lagi sama sekali gak paham dengan apa yang dimau oleh rekannya itu. Dia pun kini berterima kasih khususnya itu kepada Kuroda dan juga Asari karena sekarang ini dia telah mengerti dengan sepak bola yang sesungguhnya. Sekarang SMA Sekyo ini berusaha dengan keras mempertahankan skor ini. Biarpun gak menang, seri pun nampaknya udah cukup banget buat mereka ini untuk mempertahankan gengsinya. Sekyo juga akan berfokus kepada trio wek-wek Experion yang memang di babak kedua ini sangat merepotkan mereka. Tapi dengan trio wek-wek yang sudah terbentuk, yang jadi pertanyaan itu apakah Sekyo sekarang ini bisa menghentikan mereka bertiga. Dengan permainan yang kembali berlanjut, Ashito yang merasa begitu fresh kembali menganalisa seluruh pemain untuk menciptakan peluang terbaik. Tentunya fokus serangan Ashito kembali berpusat kepada trio wek-wek ini. Berusaha menggeser posisi lawan untuk membuat celah, dan dengan memancing mereka maju, Ashito yakin celah itu akan terbuka. Dengan permainan yang sekarang ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan, Ashito pun gak pernah terbayangkan dengan sensasi yang dia dapatkan sekarang ini. Dia juga gak bisa membayangkan mau berapa gol lagi yang mereka ciptakan dari kerjasama trio wek-wek itu. Dengan para pemain musuh yang berfokus pada trio ini, Ashito pun dengan mudah mempermainkan mereka. Dia melihat posisi Otomo yang kosong dan memberikan kode kepada Asari di mana Otomo yang tanpa pengawalan dengan mudah menyarankan bola itu ke gawang musuh. Skor sekarang menjadi 3-3. Coach Nozomi terkejut dengan skema serangan ini. Togashi pun terkejut, tapi Ashito merasa aneh dengan perasaan sekarang ini. Dia merasa aneh karena bisa melihat pergerakan semua pemain, baik itu musuh atau rekannya sendiri. Permainan menarik Ashito itu pun gak luput dari perhatian Andri dan juga Yuma, terutama Andri yang paham betul dengan visi misi permainan Ashito pas gol ketiga tadi, di mana Ashito ini membuat musuh seolah-olah menganggapnya ingin menerima operan Asari. Karena Sekyo yang sangat mewaspadai trio tadi yang ada di sayap kiri, jadi mudah banget bagi Ashito yang sudah mengendalikan permainan untuk mengecoh mereka. Dengan tambahan waktu di babak kedua ini yang hanya diberi waktu 3 menit, para pemain Esperion pun akan melakukan serangan habis-habisan untuk mencari gol kemenangan. Sedangkan Sekyo nggak ada pilihan lain selain bertahan total. Bahkan sekarang pun menggunakan cara keras. Selama pertandingan dilanjutkan, Yuma pun kembali menyinggung tentang pertengkaran antara pemain pas upacara pembukaan sekolah. Terutama menyinggung tentang tulisan aneh Ashito kemarin di papan tulis. Beberapa pemain mungkin menganggap tulisan Ashito itu hanya tulisan biasa, tapi Yuma merasa posisinya kemarin sama persis seperti apa yang Ashito tulis. Andri pun merasa nggak percaya kalau Ashito itu bisa menghafal semuanya. Togashi pun mengaku jika tulisan itu sama persis dengan apa yang ada di sekitar posisinya. Dia juga merasa Ashito ini gila banget, bisa menghafal semua itu. Walau memang teknik dasarnya yang buruk, untuk urusan insting Ashito itu memang nggak ada tandingannya. Dengan waktu yang sudah gak banyak lagi, Ashito pun merasa sudah mencapai batas dari kemampuannya. Dia juga sudah terlihat letih hanya untuk mengambil bola out. Tapi ketika melihat Hana-chan yang berada di pinggir lapangan, ekspresi Ashito itu pun seketika berubah. Di samping sekarang ini Sekyo kembali melakukan pergantian pemain untuk mengulur waktu, para pemain Esperion pun di sini kembali terlihat kesal, terutama Togashi yang kembali ngamuk. Namun seketika baru ingat kalau dia ini sudah mendapatkan kartu kuning.
Hana-chan pun meminta Ashito untuk tenang di momen-momen genting ini. Dia juga meminta maaf tentang insiden kemarin. Tapi Ashito hanya merespon ucapannya itu dengan tertawa. Dia juga berjanji akan mencetak gol yang akan dipersembahkan untuk Hana-chan. Ketika pertandingan kembali berlanjut, semua pemain Esperion termasuk para bek pun maju untuk menggempur gawang Sekyo. Di saat yang sama, kiper Sekyo ini menginstruksikan untuk melindungi area pertahanan. Yang mana itu bukan membuat para pemain semakin paham, para pemain Sekyo malah semakin panik. Karena serangan Esperion yang bervariasi itu sangat membingungkan mereka. Saat ini, Sekyo hanya merasa Ashito seorang dirilah yang membuat permainan yang mereka di babak kedua ini jadi kacau. Maka dari itu, mereka men-tackle-nya, tapi wasit memutuskan play on karena keadaan sekarang ini sedang menguntungkan Esperion. Di saat Sekyo merasa serangan ini cuma serangan pancingan doang, di saat bersamaan juga Ashito mengungkapkan kalau dia ini hanya perlu maju untuk mencetak gol. Setelah melanjutkan langkahnya, Ashito pun memberikan tatapan tajamnya kepada Kuroda yang nampaknya ini sudah paham betul. Ketika Sari mengirim bola ke pojok gawang, dia pun melepaskan umpan ke arah Ashito yang tanpa penjagaan. Dengan peluang ini juga Ashito berhasil mencetak gol kemenangan melalui tendangan volinya. Sekaligus menutup laga ini untuk kemenangan Esperion, dan gol ini sendiri dipersembahkan Ashito untuk Hana-chan. Di luar lapangan, kapten tim Esperion pun mengaku jika Ashito ini sangatlah menarik. Apalagi Akusu yang sering membuli Ashito, tapi di tim A dia itu juga sering membicarakan anak ini. Yoshi pun begitu penasaran, dia juga merasa Ashito ini begitu menarik. Karena Ashito sendiri nggak akan menyadari kemampuannya itu yang sangat luar biasa, khususnya di babak kedua yang nggak ada menduga kalau Esperion akan memainkan permainan yang sangat luar biasa. Atas kemenangan ekspresif itu, keesokan malamnya Esperion B pun merayakan kemenangan itu dengan pergi makan-makan. Meskipun di lain tempat, tim A juga mendapatkan kemenangannya, tapi kemenangan Esperion B ini terlihat begitu menarik, dan atas perjuangannya itu Andri Kaido lah yang mentraktir mereka untuk makan-makan ini. Karena hubungan tim B Esperion yang sudah juga membaik, Kuroda dan Asari pun nampaknya gak canggung untuk meminta maaf kepada Ashito. Karena memang ucapan Asari yang tempo dulu cukup keterlaluan. Dia pun akhirnya mengungkapkan maafnya, dan berkat itu juga hubungan pemain dari akademi maupun seleksi kini lebih cair dari sebelumnya. Selagi anak-anak menikmati makan mereka, aksi Kuribayashi di lapangan pun kemudian mengalihkan pandangan anak-anak. Kuribayashi sendiri adalah pemain junior berumur 16 tahun yang sudah dipromosikan ke tim senior. Dia kini mendapatkan kesempatan untuk debut di liga tertinggi Jepang. Ashito pun kembali teringat ketika dia ini pertama kali tiba di Esperion. Tentang para fans fanatik yang membicarakan seorang pemain muda, dan ini adalah Kuribayashi yang sekarang ini sedang berjuang di tim senior sebagai pemain termuda. Di saat mata anak-anak yang fokusnya ke layar kaca karena kehebatan dan juga pencapaian Kuribayashi itu, Andri pun mencoba mendekati Ashito dengan menawarkannya semacam latihan imajinasi. Dia meminta Ashito untuk meniru atau mengikuti pergerakan dari Kuribayashi. Dia juga meminta Ashito untuk mengamati permainannya di tengah-tengah pemain profesional. Setelah Ashito bisa menggambar imajinasi itu di otaknya, Andri pun memintanya untuk terus mencoba. Dia juga meminta Ashito agar memberitahu ketika sudah memahami dari maksud itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.